Kalau kita ngomongin Islam di Indonesia, pasti kepikiran kan? Kok rasanya beda ya? Unik banget. Nah, hari ini kita akan telusuri sejarahnya yang penuh dinamika. Ini adalah sebuah kisah tentang perdebatan-perdebatan besar yang membentuknya, seperti yang diceritakan dalam karya Michael Lavan. Oke, jadi ceritanya bakal kita bagi jadi 4 babak besar. Pertama, kita lihat dulu akarnya, benih-benih awalnya. Lalu kita masuk ke gelombang reformasi yang cukup keras, berlari ke era tatapan kolonial, dan kita akhiri dengan revolusi teknologi percetakan. Siap? Mari kita mulai. Jadi, cerita ini mulainya jauh banget ke belakang, sekitar abad ke-13. Dan dari awal banget, udah ada satu pertanyaan fundamental. Pertanyaannya simple, tapi krusial. Islam yang harus ngikutin budaya lokal, atau sebaliknya, budaya yang harus tunduk sama Islam? Nah, untuk menggambarin satu sisi perdebatan ini, ada kutipan keren dari antropolog terkenal, Clifford Geertz, waktu dia mendeskripsikan Sunan Kalijaga. Kata-kata lentur, sinkretis, multisuara, ini benar-benar menangkap esensi dari kubu yang pertama. Wali Sanga ini mereka tuh nggak cuma datang terus ceramah, nggak. Mereka pinter banget, mereka justru merajut ajaran Islam ke dalam denyut nadi budayanya orang Jawa waktu itu. Ini dia nih, senjata mereka. Cerdas banget kan? Mereka nggak buang budaya yang ada, tapi malah dipakai wayang, gamelan, puisi, semuanya jadi media dakwah. Inilah yang bikin Islam jadi terasa nyambung, nggak asing, dan gampang diterima sama masyarakat luas. Tapi, jangan salah, nggak semua orang setuju sama cara ini. Ada kubu lain yang diwakili oleh tokoh seperti Syekh Bari. Mereka ini alirannya beda banget. Buat mereka, Islam ya harus murni, harus kembali ke teks, nggak boleh campur-campur. Nah, disinilah ketegangan pertama itu muncul. Oke, awalnya ini kan cuma perdebatan ide ya kan, sintesis lawan kemurnian. Tapi, apa jadinya kalau perdebatan ide ini berubah jadi perang beneran? Nah, ketegangan inilah yang jadi cikal bakal konflik berdarah beberapa abad kemudian. Sekarang kita lompat ke awal abad ke-19. Di Sumatera, tiba-tiba datang angin perubahan yang kenceng banget dari Timur Tengah. Ide-ide baru, yang radikal, yang akhirnya bikin pecah kongsi. Jadi gini ceritanya. Di Mekah, ada gerakan Wahabi yang lagi gencar-gencarnya membersihkan Islam. Nah, ada 3 orang haji dari Sumatera yang pulang dari sana, bawa semangat yang sama. Mereka pulang dan langsung melancarkan perang Padri. Tujuannya satu, memurnikan Islam dari adat istiadat lokal. Masalahnya, Belanda ikut campur. Mereka malah dukung para pemimpin adat, dan akhirnya perang saudara ini berubah jadi jihad melawan kolonial. Nah, di sini kita bisa lihat, benturannya jelas banget. Ini bukan cuma soal perang fisik, tapi perang ideologi. Kaum Padri yang bawa semangat reformasi global dari Arab, lawan para pemimpin adat yang mati-matian mempertahankan tradisi leluhur. Yang satu bilang adat itu syirik, harus dibuang. Yang satu lagi bilang adat itu fondasi masyarakat. Benar-benar tabrakan dua dunia. Dan masuknya Belanda ini jadi game changer. Tadinya kan perang saudara antar umat Islam, ya kan? Gara-gara Belanda milih kubu, konfliknya jadi meluas. Musuh bersamanya sekarang bukan lagi sesama orang Minang, tapi ya penjajah Belanda. Tapi, di tengah kekacauan ini, ada satu pihak yang nontonin dari jauh sambil belajar, yaitu Belanda. Perang Padri ini ngasih mereka pelajaran penting. Islam itu nggak bisa diabaikan. Justru sebaliknya, mereka sadar kalau mau menguasai, mereka harus paham Islam. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, dari sinilah kita masuk ke babak baru. Era di mana Belanda sadar untuk menguasai Nusantara, mereka harus jadi ahlinya Islam. Mereka butuh pengetahuan sebagai senjata. Dan ada satu nama yang jadi arsitek utama dari strategi ini. Strategi ini punya nama keren. Orientalisme. Gampangnya, ini adalah cara orang Barat mempelajari dunia Timur. Tapi dalam konteks kolonial, tujuannya bukan cuma buat nambah ilmu. Pengetahuan ini dipakai buat mengontrol. Dan otaknya di balik ini semua adalah Christian Snauk Hurgronje. Jangan bayangin dia cuma profesor di Menara Gading. Dia ini brilian, ahli bahasa Arab dan Islam, tapi dia juga agen lapangan. Dia sampai tinggal di Mekah, bergaul sama komunitas muslim dari seluruh dunia, buat ngumpulin info. Jadi ilmunya itu bukan cuma dari buku, tapi dari pengalaman langsung yang kemudian dia ubah jadi kebijakan kolonial. Dan inilah doktrinnya Snook, yang terkenal banget. Cerdas tapi licik. Pertama, pelajari Islam sampai ke akar-akarnya. Kedua, pisahkan mana urusan ibadah pribadi, mana urusan politik. Ketiga, yang urusan ibadah biarin aja. Sholat, haji, ritual-ritual.
kasih toleransi, biar kelihatan baik. Tapi, yang keempat, begitu ada yang pakai Islam buat melawan Belanda, sikat habis tanpa ampun. Strategi belah bambu ini efektif banget, terutama waktu mereka menaklukkan Aceh. Kutipan dari Snook ini nunjukin cara berpikirnya dengan jelas banget. Buat dia, tahu soal Islam itu bukan cuma sekedar pengetahuan tambahan, tapi sepenting roti sehari-hari. Ini adalah alat vital buat pemerintah kolonial bisa bertahan dan berkuasa. Masalahnya, strategi Snook ini dirancang untuk dunia yang lambat. Dunia di mana informasi menyebar lewat tulisan tangan dan perjalanan berbulan-bulan. Terus, apa yang terjadi ketika tiba-tiba muncul teknologi baru yang bisa bikin suara satu orang didengar ribuan orang dalam sekejap? Dan kita sampai di babak terakhir, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ada dua penemuan besar yang benar-benar mengubah peta permainan, mesin uap dan mesin cetak. Dua teknologi inilah yang mendemokratisasi perdebatan tentang Islam. Coba bayangin deh efek dominonya. Kapal uap bikin orang bisa pergi haji lebih gampang, lebih cepat, lebih banyak. Artinya, makin banyak ide baru dari Timur Tengah yang dibawa pulang. Terus ada mesin cetak. Tiba-tiba, kitab-kitab, ide-ide bisa diproduksi massal. Puncaknya, lahirlah organisasi massa kayak Sarekat Islam yang pakai koran dan pamflet buat menyebarkan gagasan ke seluruh Nusantara. Ini nih, contoh konkretnya. Al-Quran cetakan massal pertama harganya 25 gulden. Dulu harga segitu cuma bisa buat beli naskah yang ditulis tangan. Sekarang, siapapun yang punya uang bisa beli. Ini revolusi. Pengetahuan agama untuk pertama kalinya jadi barang yang bisa dibeli di pasar. Jadi, intinya apa? Intinya, teknologi ini menciptakan panggung baru. Kalau dulu perdebatan soal Islam cuma ada di lingkungan istana atau pesantren, sekarang perdebatan itu tumpah ruah ke koran, pamflet, dan rapat-rapat organisasi. Perdebatan yang tadinya terbatas jadi milik publik. Inilah titik di mana Islam modern Indonesia mulai terbentuk. Dan kalau kita pikir-pikir, perdebatan-perdebatan besar ini sebenarnya nggak pernah benar-benar selesai kan? Isu antara sintesis budaya lokal dan kemurnian global, antara tradisi dan reformasi, itu masih ada sampai sekarang. Cuma mediumnya aja yang ganti. Dari wayang ke mesin cetak, sekarang mungkin ke media sosial. Kisah Islam di Indonesia ini memang kisah tentang dialog dan adaptasi yang terus berjalan. Pertanyaan besarnya, kira-kira kekuatan apa lagi yang akan membentuk wajahnya di masa depan?